Halo Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Hozinatul Asror, mahasiswa STIE Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, jadi seperti biasanya nih, aku sudah kedatangan bintang tamu atau guest star spesial yang bakal menemani aku dan Sobat TC-TC di rumah dengan berbagai pengalaman, cerita, dan juga informasi yang bermanfaat dan juga menarik untuk Sobat TC-TC. Nah, langsung aja nih, pastinya Sobat TC-TC ini udah nggak asing nih sama orang di sebelah aku. Nah, siapa lagi kalau bukan Kak Nikel Muhammad. Oke, halo Kak Nikel, apa kabarnya nih? Halo, alhamdulillah baik. Oke, jadi terima kasih banyak nih Kak, udah menyempatkan waktunya untuk hadir membersamai aku dan juga Sobat TC-TC di rumah. Oke, mungkin barangkali gitu ya, Sobat TC-TC di rumah ini ada yang belum kenal nih sama Kak Nikel. Oke, jadi boleh sedikit diperkenalkan nih Kak tentang diri Kak Nikel. Oke. Halo Sobat TC-TC. Perkenalkan, nama saya Nikel Muhammad, biasa dipanggil Nikel. Saya berasal dari desa yang cukup jauh dari Kabupaten Banjarnegara, yaitu Desa Kalibening. Saat ini saya berusia 24 tahun, dan kesibukan saat ini sebagai konten kreator, dan juga menjadi salah satu pemuda pendamping, pemuda pelopor yang ada di Banjarnegara, untuk mendampingi salah satu desa zona merah ekstrim kemiskinan. Wow, Tepatnya keren ada banget. di Kecamatan Pagedongan. Oke, keren banget nih Sobat TC-TC. Nah, jadi Kak Nikel ini adalah konten kreator asli Banjarnegara yang memiliki puluhan ribu follower nih. Pastinya sering FYP juga nih sama Sobat TC-TC di rumah. Oke. Iya sih. Jadi di sini aku juga mau nanya-nanya nih sama Kak Nikel. Modal nge-review doang emang bisa dapet cuan? Oke. Nah, kalimat Oke. itu paling bisa ya menggambarkan penasarannya aku sama Kak Nikel gitu. Oke, langsung aja nih Kak. Aku mau nanya nih Kak, Oke, gimana sih boleh. awal mula Kak Nikel memulai di dunia konten kreator gitu? Terus apa sih yang memotivasi Kak Nikel gitu? Oke, kalau mau diceritain tentang awal mula Ya, memulai di dunia konten kreator. betul. Jujur ini perjalanannya cukup panjang ya, Ya. karena alasannya pertama, saya tuh emang suka banget jalan-jalan sama foto-foto. Berarti emang sesuai sama hobi juga ya Kak? Betul, dan dari situ mikir, aduh, gimana ya caranya biar hobi bisa dibayar. Wah, Nah, akhirnya muncullah ide pengen atau bercita-cita menjadi konten kreator. Dan yang oke. memotivasi kebetulan waktu kuliah di Jogja, banyak teman-teman saya yang berhasil menjadi konten Konten kreator. kreator. Dan saya membuktikan sendiri kalau teman-teman saya itu penghasilannya banyak. Bahkan lebih dari ratusan juta hanya modal nge-review, ngonten, dan dari HP biasa. Jadi ya terinspirasi banget sih. Oke, Di situ. berarti sejak kapan nih Kak mulai terjun di dunia konten kreator gitu? Kalau dimulainya berarti kuliah semester 2. Oke, berarti emang udah lama gitu ya Kak. Jadi Udah emang lama. prosesnya itu panjang nggak instan gitu ya Kak. Pastinya butuh banyak sekali perjuangan. Betul banget. Oke, nah aku juga mau nanya nih Kak. Tadi kan udah kita spill sedikit ya bahwasannya sebuah konten kreator itu, sorry, seorang konten kreator itu tugasnya itu mereview biasanya ya Kak. Betul. Dan biasanya konten kreator itu nge-review katakanlah makanan gitu ya Kak. Nah, Biasanya kalau kita itu bayar biar dapat makanan, tapi kalau Kak Nikel ini nyobain makanan dan dibayar gitu ya Kak. iya, Oke, alhamdulillah. jadi biasanya kalau nge-review itu Kak Nikel itu ngelakuin riset atau apa dulu gitu nggak? Oh iya. Kalau nge-review, ngelakuin riset, ya itu jelas banget. Biasanya kan dari pihak restonya yang mau endorse, dia menghubungin H-1 atau H-2. Oh, Menanyakan kira-kira berkenan atau tidak. oke. Nah, biasanya kalau saya sebelum review itu cari referensi di kreator yang lain. Karena biasanya kan ada tuh restonya udah pernah dikunjungin oleh kreator A. Oke. Nah, aku lihat referensi dari kreator sebelumnya, kira-kira konsepnya gimana, angel mana saja yang mau diambil, itu terpelajarin. Dan biasanya konten saya itu terfokuskan di 3 detik pertama. Wow. Hooknya 3 detik pertama itu penting banget untuk mempertahankan penonton biar Buat nggak narik bosen. penonton juga ya, Kak? Iya, biar nontonnya itu sampai selesai. Karena biasanya itu syarat video kita biar FYP emang penonton menonton sampai selesai. Iya Oke. sih. Jadi emang butuh persiapan banyak ya, Kak. Harus riset juga, terus Betul. juga waduh banyak sekali yang ternyata harus dipersiapkan gitu. Jadi nggak Betul. asal-asalan gitu ya, Kak. Cuma modal datang makan terus bilang enak enggak gitu ya, Ya, Kak. Pastinya betul. harus prepare juga.
Oke, nah selanjutnya aku juga mau nanya nih Kak. Kira-kira selama Kak Nikel terjun di dunia konten kreator, ada nggak sih Kak momen-momen unik dan juga berkesan dari Hmm. pengalaman Kak Nikel gitu? Oh, momen-momen unik dan berkesan Iya, ya. betul. Kalau momen-momen unik itu sebenarnya pengalaman waktu dapat kerjasama dengan Karimun Jawa. Wih, Pernah di-endorse dari PT Karimun Jawa. Dan di situ pertama kali naik kapal feri waduh. yang jaraknya 2 jam. Harusnya 2 jam itu kan sebentar ya. Iya, Tapi ternyata banyak yang mabok laut. wah. Di Jadi kapalnya itu. di kapalnya banyak banget yang mabok laut. Dan itu pengalaman yang unik banget sih. Wah, Terus yang pengalaman yang nggak pernah dilupakan waktu di Dieng Culture oh, Festival, DCF ya Kak? DCF. Waktu mengunjungi DCF, pernah sekali itu, nggak tahu ya, karena DCF kan rame banyak Iya, orang. betul. Bawa uang cash, bawa dompet, tapi dompetnya hilang. Wah, Dan dari terus gimana tuh Kak? dari situ tak jadiin pelajaran banget sih, karena, enggak, tak jadiin pelajaran banget sih. Jadi kalau berkunjung ke suatu tempat atau kemana harus lebih hati-hati lagi. Oke, itu juga bisa jadi buat pelajaran Hmm. untuk sobat TC-TC di rumah untuk dimanapun kita berada itu harus benar-benar hati-hati gitu ya Kak. Betul, hati-hati. Oke, DCF itu acaranya sih apa aja ya Kak? DCF ya yang paling dinanti jelas Festival Lampion Lampionnya. sama Ruat Rambut Gimbal. Oke, keren banget itu setahun sekali ya Kak. Ya, Event andalan Banjarnegara juga. betul Oke. banget. Buat sobat TC-TC yang belum kesampaian buat ke DCF, semoga tahun depan bisa kesampaian gitu ya Kak. Betul sekali. Jangan lupa Oke. datang ke Dieng Culture Festival. Oke, nah aku juga mau nanya nih Kak. Kira-kira kalau selama Kak Nikel mereview kuliner gitu ya Kak, kira-kira ada nggak sih kuliner yang paling berkesan buat Kak Nikel? Wah, kalau kuliner paling berkesan jelas ada banyak. Wah, Karena kebetulan konten saya kan fokusnya di ya kuliner, betul. wisata, sama budaya. Ya. Tapi yang paling berkesan jelas pertama mungkin teman-teman semua di rumah pernah cobain sih. Ada mie ayam Om Oh iya iya, aku tahu. Yang kedua ada mie ayam rempah. Yang di depan Balai Budaya. Betul sekali. Dan yang ketiga itu ada tengkleng kepala kambing. Waduh. Konten terakhir tuh ada. Oke, teman-teman udah nonton belum nih kontennya? Kalau aku udah nonton dan jujur ngiler banget, kayaknya enak banget gitu ya Kak. Iya sih. Oke, jadi paling berkesan gitu ya. Yes. Rasanya super duper luar biasa ya. Nampol banget sih itu. Oke, buat sobat TC-TC jangan lupa cobain ya. Oke, nah selanjutnya aku juga mau nanya nih Kak. Bahwasannya dalam Kak Nikel berkarir menjadi konten kreator, pastinya itu gak serta-merta itu jalannya mulus gitu. Betul. Pastinya kan banyak sekali tantangan gitu ya Kak. Nah untuk Kak Nikel sendiri kira-kira hal apa yang paling menjadi tantangan untuk Kak Nikel gitu? Kalau tantangan sebenarnya banyak. Apalagi waktu yang harus disesuaikan. Karena kebetulan saya juga kerja bukan cuma di konten kreator Ya. saja. Paling ya waktu jam tayangnya kadang harus menyesuaikan sama klien. Terus ngedit, kebetulan ngedit di handle sendiri. Waduh. Aduh, Semuanya sendiri tuh. semua ngedit? sendiri. Waduh. Dan paling apa ya? Udah sih paling di waktunya ada, waktu Oke. pengerjaan. Karena emang tabrakan juga sama kesibukan gitu ya Kak. Betul. Oke, tapi keren banget nih kalau teman-teman lihat Kak Nikel ini termasuk konten kreator yang konsisten untuk upload gitu ya Kak. Oke. Oke. Insya Allah. Nah selanjutnya berarti dari kesibukan Kak Nikel tadi, cara manajemen waktunya itu gimana Kak? Karena kan pekerjaan Kak Nikel sendiri pastinya juga harus diprioritaskan gitu ya. Jadi kira-kira gimana nih Kak? Cara manajemen waktunya saya ya. betul. Biasanya kan selama seminggu saya emang udah target. Selama 1 minggu itu harus upload berapa video. Nah, biasanya seminggu minimal itu upload 5-7 video. Banyak banget tuh Kak. Nah, kalau endorsannya, biasanya selama seminggu tuh ada 3 atau 2 endorsan masuk. Tapi nggak nentu bisa lebih banyak juga ya Kak? Iya, kadang juga lebih banyak. Paling biasanya waktu edit itu malam. Malam habis Isya itu aku kosongin waktu untuk ngedit plus dubbing. Karena ngedit juga membutuhkan proses yang nggak gampang. Iya, panjang juga Panjang ya Kak? juga. Dari editingnya sampai dubbingnya itu harus rapi dan terstruktur. Oke. Dan tujuan dari video saya itu kebanyakan emang gimana caranya audien itu paham sama video yang saya buat. Pesannya sampai. Oke, jadi Itu sih. emang bener-bener produktif banget ya Kak Iya. Nikel ini. Nah, kira-kira aku juga mau nanya nih Kak. Biasanya Kak Nikel itu videonya itu sering FYP gitu. Aku nanya teman-temanku juga katanya FYP juga nih Kak. Nah, kira-kira gimana sih tips dari Kak Nikel untuk mengemas konten supaya menarik untuk ditonton? Oke, tip FYP dari Nikel ya. Iya, betul. Kalau saya biasanya emang di awal udah
tahu karakternya. Kalau saya kan biasanya di opening selalu terkasih pripun kabare, Iya, hari-hari bareng Nikel. Nah, itu udah terjadiin kata kunci atau karakter Nikel di hari-hari bareng Nikel. Dan tentunya audien paham, wah Mas Nikel nih hari-hari bareng Nikel mau ngapain. Brandingnya gitu ya. Brandingnya sudah ada. Terus kuncinya lagi di 3 detik pertama itu. Oh, 3 detik pertama harus sudah kena di hati audiens. harus menarik gitu ya Kak. Menarik, Supaya nggak di skip gitu ya. betul. Betul. Kalau di konten terakhir, FYP lagi kayaknya, yang bakso. Oh, bakso sidul ya Kak. Iya, bakso sidul FYP itu di 3 detik pertama kan udah aku kasih scene bakso udah kebuka ada isiannya. Wah, iya. Nah, ya itu sih. Oke. Terus ini, jangan lupa jam tayangnya. Oh, jam tayangnya juga ngaruh ya Kak? Jam tayang juga sangat berpengaruh. Biasanya saya kalau upload itu jam habis maghrib atau habis isya itu masih sering FYP sih. Oh, karena di jam-jam segitu kayaknya orang-orang lagi pada istirahat dan juga Iya. lagi scroll gitu ya Kak. Betul. Oke, jadi bisa dicatat ya tips ala Kak Nikel tadi. Ya. Nah, jadi di awal tadi juga udah disebutkan sama Kak Nikel bahwasannya Kak Nikel ini merupakan juara 1 pemuda pelopor gitu ya Kak. Dan juga runner up Duta Pemuda Tani RI ya Kak, kalau nggak salah. Nah, itu boleh diceritain nih Kak, pengalamannya ketika menjadi pemuda pelopor dan juga Duta Pemuda Tani RI nih Kak. Oke, yang pertama mungkin juara pemuda pelopor dulu ya. Ya, boleh. Pemuda pelopor kebetulan lombanya itu di Banjarnegara, Oh, di diadakan oleh Dindikpora Banjarnegara. Di situ saya mewakili bidang sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Oh. Di mana kepeloporan saya itu memiliki salah satu komunitas pemuda yang bergerak di 3 bidang itu, khususnya pariwisata, budaya, dan pariwisata. Nama komunitasnya adalah Wonderful Kalibening. Wonderful Kalibening. Ya, salah satu prokernya kita itu adalah mensinergikan 3 potensi wisata unggulan yang ada di Kalibening Banjarnegara. Di mana Kalibening punya 3 wisata bagus nih. Apa aja tuh Kak? Ada Kaliangat Mangunan, Kaliangat, Kebun Teh Kertosari, Kebun Teh. dan Curug Sinom Indah Curug. Kalibening. Oke, teman-teman udah pernah Nah. mampir belum nih? Kalau belum, langsung aja gitu ya Kak. Boleh. Gas aja. Dan itu masing-masing pengelola dari 3 wisata itu kami ajak untuk bersinergi khususnya untuk marketing di sosial media agar masing-masing wisata dapat bekerja sama dan mempromosikan antara wisata satu dengan wisata yang lainnya. Wow, Secara tidak langsung saya juga membantu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan betul. yang ada di Kecamatan Kalibening. Waduh, Masya Allah, keren banget nih Sobat TC-TC. Jadi emang butuh kolaborasi dari banyak pihak ya Kak untuk memajukan wisata-wisata yang ada di Banjarnegara juga. Betul kan? Betul sekali. Dan dari situ akhirnya ada kesempatan untuk mengikuti pemilihan pemuda pelopor. Dengan kepeloporan tadi, alhamdulillah dinobatkan menjadi juara 1 Masya Allah, pemuda pelopor keren Kabupaten banget. Banjarnegara. Oke, luar biasa nih. Bisa teman-teman contoh gimana kerja kerasnya Kak Nikel gitu ya Kak. Pastinya itu kan membutuhkan banyak sekali tenaga, pikiran, dan waktu gitu ya Kak. Betul Oke, sekali. keren banget. Nah, tadi kan udah menang juara 1 di Ya, kabupaten betul. nih. Terus naik lagi ke provinsi ya Kak? Nah, dikirim ke provinsi dan lombanya itu di Semarang. Nah, dengan kepeloporan yang sama, pada waktu itu juga dinobatkan juara 1 tingkat provinsi. Tapi sayang belum dikirim ke nasional. Wow, kenapa tuh Kak? Ya, intinya adalah ada alasan lain kenapa nggak dikirim ke nasional. Tapi dari situ saya nggak menyerah untuk terus berusaha dan menjadi pemuda pelopor. Dan di tahun ini dapat kesempatan lagi untuk mengabdi di salah satu desa, di Desa Pagedongan, juga menjadi pemuda pelopor dan mendampingi salah satu UMKM. Oke, luar biasa banget nih Sobat TC-TC. Ternyata Kak Nikel ini juga terus termotivasi ya Kak untuk tidak menyerah dan juga membantu mengembangkan potensi-potensi budaya terus wisata yang ada di Banjarnegara ya Kak. Nah, iya betul banget. Oke, next lanjut terkait juara Duta Pemuda Tani RI ya Kak. juara Duta Pemuda Tani RI. Oke. Jujur ini pengalaman yang sangat seru dan menarik sih. Karena notabene saya pemuda yang bukan terjun di dunia pertanian. Pemuda yang terjun di bidang pariwisata. Berarti bukan basicnya Kak Nikel nih sebenarnya. Betul sekali. Tapi keluarga kebetulan ada yang mengelola lahan Serehwangi. Dan kebetulan ada kompetisi tersebut. Saya juga belajar bersama keluarga dari awal mengenai manfaat Serehwangi. Terus cara menanam Serehwangi.
Dan kebetulan waktu itu nanamnya di Wanayasa, Oh, di Kecamatan mana ya saya, Kak? Kecamatan Wanayasa. Oke. Alhamdulillah ikut seleksi dari kabupaten, provinsi, dan yang masuk ke nasional cuma 5 peserta saja. Keren Dan banget. Jawa Tengah cuma saya. Wih. Pada waktu itu kebetulan pesertanya yang pertama dari daerah istimewa Yogyakarta, Oke. yang kedua dari Jawa Barat, yang ketiga Jawa Tengah, saya, yang keempat kalau nggak salah Sumatera Barat, Wow. dan yang kelima dari Aceh. Juara satunya tuh mana, Kak? Juara 1 dari Jogja, juara 2 Jawa Barat, nah juara 3 saya Jawa Tengah, juara 4 ada Sumatera Barat, dan juara 5 Aceh. Dan yang juara 5 ini cewek loh, keren Wah, banget. keren banget. Jadi Keren. kira-kira selama ikut gitu ya, Kak, Duta Pemuda Tani RI, susah senangnya itu apa aja sih, Kak? Susah senangnya jelas, ini adalah pengalaman pertama saya lomba di tingkat nasional. Dan karena saya basicnya pariwisata, otomatis saya harus punya terobosan terbaru gimana caranya untuk mensinergikan antara bidang pertanian dan bidang pariwisata. Dan pada waktu itu kepeloporan saya adalah menjadikan salah satu wisata yang ada di Kalibening sebagai wisata agro atau agrowisata, wisata pertanian. Oke, keren banget nih Sobat TC-TC. Aku sampai sekarang masih terheran-heran gitu ya. Kenapa Kak Nikel ini bisa keren banget. Tapi Sobat TC-TC di rumah juga pasti bisa ya Kak, kayak Kak Nikel, bahkan lebih gitu ya Kak. Iya, betul Kalau sekali. mau berusaha dan juga konsisten. Betul sekali. Nah, selanjutnya aku juga mau nanya nih Kak. Kak Nikel kan emang juga sebagai konten kreator gitu ya Kak. Nah, kira-kira gimana sih cara Kak Nikel yang sebagai konten kreator untuk membantu mengembangkan kebudayaan, terus juga pariwisata juga yang ada di Banjarnegara. Karena Banjarnegara sendiri kan ya mohon maaf gitu ya Kak, termasuk kota atau kabupaten yang masih belum banyak dikenal masyarakat luas gitu. Oke, sebagai konten kreator jelas membantu mempromosikan ya. Ya, Dan beberapa tindakan atau langkah yang sudah saya jalankan, kebetulan saya juga di bidang tadi, wisata, budaya, dan kuliner. oke. Saya sering mengunjungi berbagai wisata yang ada di Banjarnegara, dan saya posting di berbagai sosial media. Dan untuk Instagram, kebetulan saya juga sudah bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara sebagai media partnernya. Untuk di bidang budaya, kebetulan saya juga mendampingi salah satu desa yang ada di Kecamatan Kalibening, Wow. namanya Desa Sirukun. Dan di mana Desa Sirukun itu kaya sekali dengan yang namanya budaya. Budayanya masih kental gitu ya Kak. Betul sekali. Event terakhir kemarin ada salah satu event yang ramai, dikunjungi banyak orang dari seluruh Banjarnegara maupun itu, di Kak? luar Banjarnegara, namanya Kirab Tenong Hasil Bumi Desa Sirukun. Itu acaranya gimana tuh Kak? Di situ ada festival tenong, terus ada pagelaran wayangnya, pentas budaya, yang jelas ini keren banget sih. Wow, itu di Desa Sirukun, Desa Kecamatan Sirukun. Kalibening ya Kak? Betul sekali. Oke, nah itu acaranya diselenggarakan setiap tahun atau gimana tuh Kak? Ya, acaranya diselenggarakan setiap tahun, dan bahkan kemarin diliput dari beberapa stasiun televisi, Wow. dari Global TV, Trans 7, Net TV, dan masih banyak stasiun televisi yang lainnya. Oke, jadi keren banget nih Sobat TC-TC. Kak Nikel ini benar-benar memberikan langkah nyata untuk membantu mensupport atau mendukung kebudayaan yang ada di Banjarnegara gitu ya Kak. Insya Allah. Karena di Banjarnegara sendiri itu banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungin gitu ya Kak. Nggak harus keluar kota gitu Betul. ya. Oke, nah aku juga mau nanya nih Kak. Untuk Sobat TC-TC di rumah yang mungkin juga punya cita-cita untuk menjadi konten kreator. Nah, kira-kira kalau dari cerita Kak Nikel sendiri itu awal mulanya itu dari tahun berapa ya Kak? Kalau nggak salah ya, berarti tahun 2018. Oke, berarti udah lama gitu ya. Udah lama. Nah, kira-kira mungkin kesulitan di awal sebagai konten kreator itu apa gitu Kak? Mungkin bisa dikasih tahu untuk Sobat TC-TC gitu supaya nantinya bisa melangkah lebih mudah gitu. Untuk kesulitan pertama ya, awal mula kita bikin video, jelas pasti banyak yang hujat. Ya, betul. Karena video kita belum tahu teknik video yang bagus, cara pengambilan angle yang bagus itu seperti apa. Cuman kalau kita nggak memulai, gimana kita bisa melakukan apa yang kita mau, ya kan? Jadi dulu kesulitannya untuk menghadapi mental down, menghadapi haters yang suka menjatuhkan atau memberi judge comment, itu awalnya sangat sedih sih. Ya, Tapi seiring berjalannya waktu, saya yakin dan percaya
ketika ada orang lain yang nggak suka sama kita, suka membuli video kita, memberikan hate comment yang sangat parah, itu berarti orang berada di jauh di belakang Oh kita. ya, setuju banget nih. Iya. Berarti mentalitas kita ini juga harus kuat gitu ya, Kak? Kuat. Tantangan pertama jelas haters sih. Ya. Tapi kalau kalian atau teman-teman semua sudah paham sama diri kalian, pasti bakal cuek menghadapi haters. Nah, kalau dari Kak Nikel sendiri sampai sekarang itu ada nggak sih Kak kayak head comment gitu, terus komentar-komentar buruk ke Kak Nikel gitu, ada nggak sih Kak? Kalau haters, komentar buruk sebenarnya sampai sekarang masih ada. Oh, masih ada. Bahkan orang terdekat kita yang kita kira sebagai teman sendiri, kadang juga haters. Oke, setuju nih. Nah, kalau di Instagram, di TikTok, kalau ada komentar yang nggak baik, biasanya langsung saya hapus. Oke. Sebenarnya bukan berarti saya nggak menghargai komentar jelek atau kritik dari orang lain, enggak. Tapi kalau komentarnya sudah menggiring ke arah yang tidak baik, emang langsung saya hapus, biar tidak menggiring ke sudut pandang orang lain untuk membenci saya. Betul. Jadi kalau emang Hmm, komentarnya cuma menjatuhkan itu ya Iya, nggak ada gunanya juga buat kita ya Kak. betul sih. Oke, aku juga mau nanya nih Kak, selama Kak Nikel nge-review makanan gitu ya Kak, ada nggak sih Kak kayak kejadian lucu, memalukan atau yang nggak terduga gitu Kak? Aduh, kejadian memalukan, lucu, mungkin belum ya. Oke, belum ada. Tapi ada nih cerita menarik. Gimana tuh Kak? Kadang kan kita dikirimin makanan nih, dari gambarnya udah enak banget, Oke. di review bakal, wah pasti rasanya nampol banget sih. Tapi pas dicicipin ternyata rasanya kurang Oke. pas. Dan biasanya kalau udah saya review rasanya nggak enak, saya kasih rate di angka 7 sampai 6, 7 atau 7 berapa gitu. Tapi kalau enak di angka 8 sampai 10. Oke, jadi emang Kak Nikel ini sering banget nge-review banyak sekali makanan gitu ya Kak. Ya, Nanti di belakang aku juga mau nanya-nanya nih seputar rekomendasi makanan enak yang ada di Banjarnegara. Karena pastinya kan banyak banget gitu ya Kak. ya banyak. Oke. Nah, selanjutnya aku juga mau minta nih buat Kak Nikel untuk memberikan tips dan juga eh, masukan untuk Sobat TC-TC di rumah yang ingin terjun ke dalam dunia konten kreator gitu Kak. Nah, untuk sobat TC-TC di rumah yang ingin terjun di dunia konten kreator, tips dari saya itu pastikan kalian pahami dulu sama jati diri kalian. Terus pastikan Instagram kalian itu nggak digembok dan jangan nol postingan. Aduh, Gen Z banget itu ya Kak. Gen Z banget. Karena kalau udah terjun di dunia konten kreator, pasti kita harus siap dihujat. Ya, betul. Cuman kalau kita sudah posting di sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, secara tidak langsung kita juga menyimpan kenangan-kenangan yang betul. indah yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Karena nggak bisa diulang lagi gitu ya Kak. Betul sekali. Oke. Nah, bisa teman-teman catat ya, Sobat TC-TC harus catat nih tadi tips dari Kak Nikel gitu. Supaya nantinya ketika Sobat TC-TC mau memulai itu udah ada persiapan gitu. Karena tadi udah dibilang harus punya komitmen yang kuat gitu ya Kak. Betul. Dan mungkin di awal pasti ada gitu ya Kak, orang yang nggak suka gitu ya. Ya, Tapi kita itu harus pasti. menjadikan itu sebagai motivasi Motivasi. gitu. Betul banget. Nah, aku juga mau Kak Nikel untuk memberikan pesan ke Sobat TC-TC di rumah agar bisa memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin. Oke. Pesan untuk sobat TC-TC di rumah untuk memanfaatkan media sosial dengan baik. Betul. Jadi yang pertama, kalian jangan suka menghujat, Ya, jangan asal ngomong gitu ya. jangan Kak, asal kalau di sosmed. ngomong, dan posting hal-hal yang positif. Kalian punya bakat di bidang fashion, traveling, kuliner, budaya, posting. Karena tujuan adanya sosial media ya untuk posting kan? Betul banget. Nah, terus kalian kalau ingin terjun lagi, ada tips yang terakhir, Apa tuh Kak? pastikan lingkungan kalian mendukung dengan aktivitas kalian, sobat TC-TC yang ada di rumah. Dan cari teman yang benar-benar support, tinggalkan teman yang suka ngomongin di belakang tanpa tahu fakta sebenarnya. Dan biasanya di dalam hidup, saya itu selalu melambangkan pertemanan dengan satu kata bijak yang pernah disampaikan oleh Mbak Dea Gustiris kita Gimana? dari Putri Indonesia, Wow. bahwa pertemanan di dalam hidup akan saya gunakan dengan menggunakan satu kata bijak. Apabila teman saya berbuat baik kepada saya, maka akan kutuliskan nama dan kebaikannya di atas batu pualam agar abadi. Oke. Namun ketika ada teman yang jahat, toksik, menjatuhkan, di depan baik, di belakang ngomongin,
sifatnya benar-benar parah banget, maka akan kutuliskan nama dan keburukannya di atas pasir pantai agar segera terhapus oleh deburan ombak. Gokil nih Ya. Sobat TC-TC. Nah, bisa diingat ya Sobat TC-TC apa yang sudah disampaikan oleh Kak Nikel. Oke, selanjutnya aku juga mau nanya nih Kak, terakhir nih Kak. Nah, kira-kira kalau sekarang ini Kak Nikel lagi ada project apa nih Kak? Kalau proyek kebetulan saat ini saya tergabung dengan salah satu pemuda pelopor yang ada di Provinsi Jawa Tengah, namanya adalah PKKP Banjarnegara. Program pengembangan kepedulian kepeloporan pemuda yang diterjunkan langsung di zona merah ekstrim kemiskinan yang ada di Banjarnegara. Kebetulan desa penempatan saya adalah Desa Lebakwangi yang terletak di Kecamatan Pagedongan, dan di desa itu saya ditempatkan bersama partner saya, dan di sana kita menggali potensi. Nah, kebetulan hari ini saya membawa produk Wow, apa tuh Kak? namanya nasi leye. Boleh diambil? Boleh, boleh. Itu aja. Leye aja. Ya. Kamu boleh pegang. Oke. Nah, ini produknya. Ini produk namanya nasi leye Ibu Kasiem. Nah, nasi leye ini adalah nasi yang terbuat dari singkong. Oh, dari singkong bahannya. Iya. Karena di Desa Lebakwangi, di sana banyak sekali petani singkong. Jadi gimana caranya kita untuk mengelola hasil bumi yang ada di Desa Lebakwangi. Oke. Dan nasi leye ini tadinya packagingnya nggak seperti ini. Tapi kita bantu gimana cara branding yang bagus, dikasih logo, legalitas usaha dari NIB, PIRT, halal, kita bantu. Dan kita juga udah bekerja sama dengan beberapa warung yang ada di Banjarnegara untuk membantu meningkatkan penjualan nasi leye ini. Oke, nah ini kalau mau pesan gimana nih Kak? Oh, kalau mau pesan bisa, gampang banget, tinggal hubungi Instagramnya PKKP Banjarnegara, atau nanti bisa hubungin saya langsung atau ke teman saya. Oke, nanti linknya aku taruh di deskripsi ya Sobat TC-TC. Boleh. Oke. Ya, ini taruhin aja nggak apa-apa. Oke, nah nggak kerasa ya Sobat TC-TC, kita udah ngobrol banyak banget nih sama Kak Nikel, mulai dari gimana cara menjadi konten kreator, kemudian juga tentang budaya, terus pariwisata yang ada di Banjarnegara gitu ya Kak. Bahwasanya teman-teman kalau mau cari tempat healing yang asik, yang seru, yang bagus gitu, nggak perlu jauh-jauh gitu ya Kak. Ya. Karena di Banjarnegara itu banyak sekali tempat-tempat yang bisa Sobat TC-TC kunjungi. Ya. Nah, terima kasih untuk Kak Nikel yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan banyak sekali informasi-informasi yang inspiratif untuk Sobat TC-TC di rumah ya Kak. Nah, untuk Sobat TC-TC yang masih kepo sama Kak Nikel bisa langsung follow nih akun Instagramnya. Boleh disebutkan Kak? Instagramnya ada @nikelmuhammad, dan jangan lupa jargonnya Nikel ada pripun kabare hari-hari bareng Nikel. Oke, nah Sobat TC-TC bisa langsung follow dan nanti linknya akan kita taruh di Terima deskripsi. kasih. Nah, jangan lupa untuk Sobat TC-TC subscribe channel YouTube Tambara CTC supaya nggak kelewatan podcast-podcast menarik lainnya. Dan untuk Sobat TC-TC yang ingin bekerja sama dengan kami, bisa DM melalui Instagram @tambara_CTC. Thanks for watching and see you. Bye-bye.